Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi ini kita kembali berkumpul di hadapan Tuhan untuk mengawali hari dengan firman-Nya. Saya percaya setiap pagi adalah kesempatan baru dari Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi tekanan hidup, kekhawatiran masa depan, atau bahkan merasa lelah secara rohani. Tapi firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kita bahwa ada pengharapan yang tidak tergoncangkan, pengharapan yang tidak akan pudar meski badai hidup datang. Mari kita membaca 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sahabat terkasih, ayat 3-5 ini adalah pengharapan yang hidup, bukan pengharapan yang rapuh atau sementara. Kita punya warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Dunia bisa menjanjikan banyak hal, tapi hanya janji Allah yang kekal. Seperti tiket perjalanan ke surga yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, tidak dapat dibatalkan. Ayat 6-7 berisi iman yang diuji. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus saat menyatakan dirinya. Pencobaan itu sementara, tapi dampaknya kekal. Iman yang teruji lebih berharga dari emas yang fana. Saat kita tetap percaya, meski tidak mengerti jalan Tuhan, iman kita dimurnikan. Mari kita bayangkan emas yang dimasukkan ke api. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi memurnikan. Di ayat 8-9 berisi kasih kepada Yesus yang tidak kelihatan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sahabat terkasih, kita mengasihi Yesus meski belum pernah melihatnya secara fisik. Pengalaman iman ini unik. Kita percaya pada janjinya walau belum pernah melihat pengenapannya. Hasilnya adalah keselamatan jiwa kita, harta yang tidak ternilai. Ayat 10-12 merupakan keselamatan yang mulia. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu.
Kepada mereka itu telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sahabat terkasih, keselamatan ini sudah dinubuatkan sejak zaman nabi-nabi. Bahkan malaikat pun ingin menyelidikinya. Artinya ini misteri ilahi yang agung. Tuhan mempersiapkan ini untuk kita jauh sebelum kita lahir. Mari hari ini kita pegang 3 kebenaran ini. Yang pertama, harapan kita tidak bergantung pada situasi, tapi pada Yesus yang bangkit. Yang kedua, ujian iman bukan untuk menghancurkan, tapi memurnikan. Yang ketiga, keselamatan kita adalah anugerah terbesar. Jangan tukar dengan kenikmatan sesaat. Kalau kita mengawali hari ini dengan kesadaran seperti ini, langkah kita akan lebih teguh, hati kita lebih tenang, dan ucapan kita penuh pengharapan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberi kami pengharapan yang hidup. Saat badai hidup datang, kuatkan iman kami. Ajari kami untuk tetap percaya meski kami belum melihat. Penuhi hari ini dengan damai sejahtera-Mu, dan biarlah hidup kami memancarkan terang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kalau firman Tuhan hari ini memberkatimu, jangan lupa tetap setia memulai hari dengan doa dan firman Tuhan. Mari kita terus bertumbuh dalam iman, karena pengharapan kita ada di dalam Yesus Kristus yang hidup. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.